Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada ibu-ibu yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang membacanya maupun yang mendengarkannya mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Ustazah Yani. Sudah 2 kali hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena guru kita sudah berada di tengah-tengah kita, Malira. Kita mulai saja pelajarannya. Kepada Ustazah Yani kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun manggis. Yang jawab salam bertambah gelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqah wal khatimi lima sabaqah wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai dan saya takdimi muassis atau pendiri dari Majlis Taklim Musholla Al-Azhar, Ahli Tiram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Mudi beserta Ibunda Hajah Maimunah. Mata'anallahu bituli hayatihimah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau berdua, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah, dan mudah-mudahan sepanjang kehidupan beliau selalu dalam kebaikan. Juga yang kami cintai dan kami hormati pimpinan Majlis Taklim Musholla Al-Azhar, Ibunda Hajah Neneng Syarifah beserta para staf dan para pengurusnya, para orang tua kami yang tercinta Ustazah Ruwaida, Umi, dan juga Ibu Zumarah, Ami, dan juga keluarga besar Majlis Taklim Musholla Al-Azhar yang mudah-mudahan kita semua dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus sholihah. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang Allah berikan pada kita, nikmat sehat ini akan semakin sempurna segala bentuk kebaikan kita, ya Bu ya. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya yang telah dikaruniakan kepada kita semua, khususnya nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada siang hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke haribaan yang mulia, beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kita mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para ibu yang saya cintai, alhamdulillah di pertengahan di bulan Rabiul Awal sudah masuk tanggal 15 16 ya Bu ya. 16 mudah-mudahan Allah masih bisa memberikan kesempatan kita untuk bisa menghadiri acara Dzikra Maulidur Rasul di mana saja berada. Dan jangan lupa
selalu sisipkan kita, selalu dalam tiap hari kita sempatkan untuk membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita lebih dikenal oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang cinta itu Bu sering disebut, ya Bu ya, sering disebut. Kalau sering disebut, besok Allah baginda Rasulullah akan kenal kepada kita, ya Bu ya, seperti itu sholawat ya Bu ya. Jadi kalau ada dzikra Maulidur Rasul, jangan dilihat siapa yang ceramah, jangan dilihat kuenya apa. Nah, lihatlah hadir di situ seakan-akan kita datang langsung ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah ada hadir di tengah-tengah kita. Itu harapan kita ya Bu ya. Itu harapan kita seperti itu. Kita bayangkan kita berhadapan dengan beliau langsung ketika dibacakan Maulidur Rasul ya Bu ya. Sirah, cerita tentang kehidupan baginda Rasulullah, teladan beliau, teladan dalam kehidupan berumah tangga, teladan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang harus kita tiru ya Bu ya. Para ibu yang saya cintai, mohon maaf dalam satu bulan kemarin 2 kali pertemuan berarti Bu ya, saya nggak hadir ya Bu, absen ya Bu ya. Iya, Ibu mohon mudah-mudahan dimaafkan ya Bu ya. Bukan berarti saya sok belagu, enggak. Saya bukan ustadzah yang tenar, enggak Bu. Saya mah orang rumahan ya Bu ya. Jadi kebetulan di awal bulan September kemarin tanggal 3 itu saya mantu-mantu Bu. Ya, jadi iya. Bu aja Nenek Sarifah ya. Doakan aja Bu ya, doa Ibu itu lebih berharga buat saya pribadi ya Bu ya. Jadi mohon maaf kalau saya enggak undang Ibu. Tetangga saya pun kadang saya undang Bu, karena kuotanya sedikit karena di gedung ya Bu ya. Nah, jadi karena di gedung. Ya, jadi waktu saya acara tasyakuran pun saya khususkan tetangga saya dan teman-teman saya ngaji, karena saya nggak ngundang mereka ke gedung ya Bu ya, seperti itu. Jadi saya pun minta maaf, saya kan di rumah ya ngaji sama seperti ibu-ibu ya Bu ya. Jadi mereka bertanya-tanya, Bu Haji ini kok nggak ngundang-ngundang ya, padahal acaranya sudah selesai tanggal 3 September kemarin. Nah terus Ibu berlanjut, namanya saya ada keluarga dari Madura ya Bu ya, jadi mereka baru pulang, jadi sibuk saya Bu melayani mereka lah dulu, namanya mereka tamu jauh ya Bu ya. Dan pada tanggal hari Minggu ketiganya itu pas Senin untuk giliran di sini, makanya Ami juga nggak ngirim kabar ke saya, mungkin bukan giliran saya gitu, saya enteng ya Bu ya. Nah itu saya mengadakan acara maulid di rumah saya seperti biasa pas tanggal 1 Rabiul Awal ya Bu ya. Jadi istighosa, dikit istighosa. Jadi mohon maaf ya Bu ya. Jadi kalau saya sih Bu, nggak hadirnya saya itu terkadang memang lagi ada keperluan lain, bukan sibuk ceramah, enggak, saya bukan penceramah Bu. Bukan penceramah. Oke, para ibu yang saya cintai, mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini pertemuan yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Dapat ridho dari Allah, ridho dari keluarga kita, kedua orang tua kita ya Bu ya. Mudah-mudahan menambah keberkahan buat kita semua. Oke para ibu yang saya cintai, kita lanjutkan ya Bu ya. Kemarin adik saya ya Bu ya, Aktafika itu adik saya Bu. Iya. Bukan, wal al adiyah. Iya, suratul wal adiyah. Insyaallah ya. Hari ini saya akan bacakan artinya ya Bu ya, arti dari surat wal adiyat ya Bu ya. Ibu bisa menyimak, kemarin sudah dibacakan oleh adik saya Bu ya. Iya, Ibu buka dulu surat wal adiyatil dhabahan, oke? Mudah-mudahan Ibu seger, buger, nggak ngantuk dengan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, oke Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Para ibu yang saya cintai, marilah sebelum kita mulai taklimul Quran kita pada siang hari ini, kita bersama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah kita pada siang hari ini khususnya untuk muassis atau pendiri dari Majlis Taklim Mushola Nurul Falah, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada almarhum almarhumah, guru-guru kita dan keluarga kita yang sudah mendahului kita atau kedua orang tua kita. Dan juga mudah-mudahan Fatihah kita niatkan untuk guru-guru kita dan keluarga kita yang masih hidup, terutama kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada beliau semua, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah. Untuk guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita semua masih bisa diberi kesempatan
untuk bisa menerima siraman ilmu dari guru-guru kita sampai akhir hayat kita nanti. Untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk memuliakan dan membahagiakan kedua orang tua kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran dan penuh ketabahan yang tiada batas. Dan juga Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, diri kita semua, keturunan kita, putra putri kita, anak cucu menantu kita, mudah-mudahan semuanya selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita, rumah tangga putra putri kita yang sudah berumah tangga dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh keridhaan dan keberkahan dari Allah. Keturunan kita dijadikan dzurriyyah yang solihin solihat, dijadikan ahlul ilmi, ahlul Quran, ahlul kebaikan. Mudah-mudahan kelak menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi agama dan juga bagi sesamanya. Dan juga untuk saudara kita atau tetangga kita, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menghadapi kesulitan, apapun itu kesulitannya, mudah-mudahan dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariyah ibu, ya Bu yang sudah mensisihkan rezekinya pada siang hari ini, apapun niat dan hajat ibu mudah-mudahan diijabah, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang sudah dikeluarkan, mudah-mudahan Allah akan menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini, Allah akan menjadikan kita orang yang tetap istiqomah di dalam kebaikan dan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa liqadi hajatina wa hajatihim bi barakati surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Wal Adiyat yang kita baca pada siang hari ini adalah kajian tentang surat Wal Adiyati. Makiyatun aw madaniyatun ihda asyarata ayatan. Jadi surat Wal Adiyati itu diturunkan di kota Mekah. Sebagian lagi ulama yang berpendapat diturunkan di kota Madinah. Jumlah ayatnya ada 11 ayat. Ya Bu ya, ada 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha, wal adiyati dhabha, wal adiyati. Wawunya ini waw qasam, waw sumpah ya Bu ya. Allah bersumpah wal adiyati, demi sesuatu yang berlari dengan kencang. Demi sesuatu yang berlari dengan kencang. Nah, maksud dalam ayat ini ya Bu ya, kalau Imam Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin bin Abdurrahman Abu Bakar As-Suyuti mengartikan al-khailu ta'du fil ghazwah. Jadi kuda yang berlari dengan kencang. Wal adiyati. Jadi Allah bersumpah demi kuda yang berlari di peperangan dalam keadaan kencang. Paham Ibu? Jadi wal adiyat itu artinya demi kuda yang berlari dengan kencang. Dobahan itu dengan terengah-engah. Jadi saking kencangnya kuda itu berlari dalam peperangan Bu ya. Nafasnya itu sampai, kuda kan kalau berpacu semakin dia kencang larinya, semakin keluar desahan nafasnya ya Bu ya. Nah itu artinya dobahan seperti itu. Sofun ajofa ida adat. Jadi Allah berfirman dengan kata-kata bersumpah wal adiyati. Berarti ada keistimewaan dengan kuda-kuda yang dipakai untuk berperang ya Bu ya. Jadi makanya Allah bersumpah dengan ini. Ini binatang Bu. Ini binatang. Saking berharganya binatang, Allah sampai bersumpah dengan mengatakan wal adiyati. Karena pada saat itu baginda Rasulullah SAW mengutus ya Bu ya, para pejuang, para mujahidin ke dalam peperangan. Itu dalam sebulan itu tidak ada kabar. Jadi baginda Rasulullah khawatir, bagaimana nih keadaan
umatku nih yang sedang dikirim ke dalam medan peperangan kok tidak ada kabar. Jadi Allah menurunkan ayat ini. Wal adiyati dobahan. Jadi kuda-kuda yang diutus oleh baginda Rasulullah SAW dalam peperangan itu, mereka itu kuda-kuda yang kuat. Kuda-kuda yang kuat. Makanya Allah bersumpah wal adiyati dobahan. Nah, surat wal adiyat ini Bu adalah surat yang ke-100 kalau dalam urutan mushaf kita. Ya Bu ya. Tapi kalau berdasarkan yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW itu surat yang ke-30. Surat yang ke-30. Kan jumlah surat dalam Al-Qur'an kan ada 114 surat. Nah, ini surat yang ke-100. Surat wal adiyati dobahan. Nah, itu Bu. Jadi artinya wal adiyati demi kuda yang berangkat perang, yang berlari kencang dengan terengah-engah, dengan nafasnya yang berterengah-terengah. Kita lanjutkan. Fal muriyati. Ini sama fal muriyati, maka kuda itu saking larinya kencang sampai mereka itu mengeluarkan percikan api. Api. Ibu, kaki kuda itu kan lain dengan binatang-binatang yang lainnya Bu. Ada teracahnya ya kan Bu? Iya kan? Ada, kalau kata kayak selopnya itu Bu ya. Kakinya kuda Bu. Paham ya? Ya. Fal muriyati. Jadi demi kuda-kuda yang tadi berangkat dengan mereka itu dengan kencang, mereka sampai memercikan api ya Bu ya. Saking kencangnya al khairu nurin nar. Jadi kuda-kuda yang berangkat perang itu begitu cepatnya dia berlari mengejar musuh, menuju musuh ya Bu ya, sampai melakukan percikan api. Ya. Qadahan ini dengan semburan api yang begitu panas. Jadi kuda-kuda ini semakin berjalan di atas bumi yang berbatuan, tuh dia semakin kencang, semakin kuat api yang dia keluarkan. Itu kuda Bu. Makanya ada sebagian ulama lagi yang berpendapat wal adiyat ini ada yang mengatakan fil, katanya gajah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bukan kuda, tapi imam yang lebih kuat lagi adalah mengatakan ini adalah kuda. Karena biasanya yang lebih kuat, yang telapak kakinya itu bisa memercikan api itu hanya kuda. Kalau yang lainnya lemah seperti unta, itu lemah ya Bu ya. Jalannya tidak bisa kencang seperti kuda, seperti itu. Paham Ibu? Jadi fal muriyati. Jadi kuda-kuda itu sampai memercikan api. Qadahan, dengan percikan yang begitu panas ya Bu ya, seperti itu. Jadi semakin mereka itu kakinya menapak ke jalan yang ada bebatuan, kalau kita mengais-ngais ya Bu ya, itu semakin banyak api yang keluar, seperti itu. Paham Ibu? Itu artinya fal muriyati qadahan. Dan kuda-kuda perang ini mereka itu oleh pengendaranya itu diajak berangkatnya di malam hari. Jadi kan gelap gulita kan Bu. Nah itulah api itu yang bisa menerangi perjalanan mereka. Paham Ibu? Ini zaman ketika baginda Rasulullah SAW. Sekarang kan sudah ada mobil-mobil perang ya Bu ya. Nah ini beginilah pengorbanan. Makanya dibilang jihadnya para sahabat fisabilillah ini, mereka jelas pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka memang butuh pengorbanan, banyak pengorbanan mereka. Di antara seperti ini. Jadi mereka berangkatnya di malam hari. Berangkat di malam hari, seperti itu ya Bu ya. Kita lanjutkan. Fal mughirati subha. Ibu ya, fal mughirati. Dan kuda-kuda itu menembus, arti fal mughirati ya Bu. Jadi masih bahas yang menembus ya Bu ya, musuh-musuh subhan ketika di waktu pagi. Jadi mereka berangkat malam, mereka datang menyerang musuh-musuhnya itu ketika datang waktu pagi. Dalam keadaan mereka itu lengah atau lalai. Kan orang Bu, waktu malam itu kan waktu sedang istirahat kan Bu ya. Nah, musuh menganggap wah ini tidak akan ada penyerangan seperti demikian ya Bu ya. Nah, ternyata kuda-kuda ini bisa menembus musuh, menyerang musuh-musuhnya dalam keadaan waktu pagi, seperti itu Bu ya. Nah ini al khailu taghayyaru ala adui waqta subhi bi igharati ashabiha. Jadi kuda-kuda perang ini mereka itu bisa menembus kelompok musuh ya Bu ya di waktu subuh. Jadi mereka kelabakan karena datang penyerangan secara mendadak ketika datang waktu pagi. Nah ini Bu,
kalau berdasarkan asbabun nuzul dari surat wal adiyati dhabahan ini Bu ya. Jadi menceritakan kisah-kisah perjuangan para sahabat ketika mereka menuju perang Badar. Mereka itu selalu berangkatnya di malam hari. Ya Bu ya, peperangan yang paling dahsyat itu kan peperangan Badar Bu. Ya Bu ya. Jadi mereka berangkat di malam hari dengan menggunakan kuda, ya Bu ya. Nah, tidak ada waktu istirahat bagi mereka, tidak mengenal lelah. Pagi baru mereka menyerang musuh-musuhnya. Seperti demikian ya Bu ya. Nah, ini makanya kalau kita kembalikan ketika kita dalam kondisi perang sebelum kemerdekaan Indonesia ya kan Bu. Orang berperang itu enggak ada kan perangnya siang hari kan Bu. Iya, perangnya adalah di malam hari seperti itu ya Bu ya. Jadi inilah keistimewaan binatang yang bernama kuda dijadikan sumpah, apalagi kuda. Makanya tapi Bu sebenarnya maksud dari ayat ini adalah apa Bu? Allah membikin perumpamaan sumpah dengan sebuah binatang itu mulia sekali ya Bu ya. Nah apalagi kita manusia. Kita manusia pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini cerita dari ayat ini dulu, arti dari ayat surat wal adiyati dhabahan. Nah kita teruskan dulu. Fal mughirati subha. Maka kuda-kuda itu menyerang musuh-musuhnya di waktu pagi. Fa'atharna maka memercikan kuda-kuda itu bihi dengan debu-debu tadi, karena dia menyerang ya Bu ya, menyerang si musuh itu Bu ya. Fal mughirati menyerang musuh itu dengan percikan debu tadi Bu. Fa'atharna bihi maka akan memercikan kuda tersebut memercikan bihi ketika waktu subuh itu nak'an dengan debu yang begitu panas karena gerakan kuda-kuda tadi. Jadi kuda-kuda ini kan semakin dia meneracak telapak kakinya melewati debu padang pasir ya Bu ya. Nah itu mereka dihemburkan debu yang dibawa itu mereka percikan-percikan ke dalam ke musuh-musuh mereka. Fa'atharna bihi naqoan, memercikan dengan sebuah percikan yang begitu panas, debu yang begitu panas, kan ada kebulannya itu Bu. Jadi kan kalau kuda itu melewati padang pasir ya Bu ya, nah ngebul, nah kebulannya itulah yang dipercikan ke musuh-musuh mereka. Ya, tapi karena sudah bercampur dengan api, teracahnya mengeluarkan api, ya Bu ya kan ada daungan kepulan debu. Nah itu untuk memakai nyerang musuh-musuh mereka, seperti itu Bu. Ya seperti itu. Fa'atharna bihi naq'an, dengan debu yang begitu panas. Semakin mereka bergerak, semakin banyak kepulan debu, semakin banyak percikan api yang ditimbulkan oleh gerakannya, maka diseranglah musuh-musuh itu ketika datang waktu pagi. Nah, seperti itu Bu ya. Fawasatna bihi, maka kuda-kuda itu menyerang ke tengah-tengah lawan bihi ya Bu ya, dengan membawa kepulan debunya itu jam'an di kelompok musuh. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bisa membayangkan penyerangan para sahabat yang diutus untuk berperang oleh baginda Rasulullah SAW, jadi si pengendara ini semakin cepat melakukan gerakan jalannya di waktu malam hari, semakin banyak kepulan debu yang mereka hasilkan dengan gerakan kudanya, semakin banyak api yang ditimbulkan oleh teracah tapak kakinya, maka itu dipakai oleh mereka untuk menyerang musuh-musuh mereka. Seperti itu Bu ya. Jadi fa'atharna bihi, langsung mereka menyerang ke tengah-tengah musuh mereka. Nah ini udah pasti menangnya. Tapi semua itu adalah Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu wallahu khabirum bima ta'mal. Jadi Allah itu dat yang maha lebih tahu dengan apa yang akan diperbuatnya. Dengan kita yang sudah Allah tuh tahu, seperti itu. Jadi kita ini jangan gampang-gampang berputus asa, berkecil hati ya Bu ya. Karena Allah itu maha kuasa, maha berkehendak dengan apa yang akan Allah lakukan. Kita pun kan nggak tahu, kita manusia. Kita ini hanya punya rencana A, B, C, D, E, F, G. Tapi semuanya itu belum tentu kalau dengan izin Allah bisa terlaksana. Terkadang yang kita tidak duga-duga
tanpa kita rencanakan kok bisa terjadi. Nah, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, ya Bu ya. Jadi ini kuda-kuda ini dengan pertolongan Allah bisa menembus, ya Bu ya, kelompok musuhnya, ya Bu ya, dengan kepulan debunya, kepulan debu hasil dari langkah kuda ini dan juga percikan api oleh kuda-kuda tersebut, ya Bu ya. Fawasatna bihi jam'an. Nah, sekarang innal insana lirabbihi lakanud. Innal insana, sesungguhnya manusia lirabbihi terhadap Tuhannya lakanud. Sungguh mereka menjadi orang-orang yang ingkar. Ini maksudnya adalah, yang dimaksud di sini adalah manusia yang kafir. Jadi kalau manusia yang kafir itu, sungguh mereka itu akan menjadi orang-orang yang ingkar, ya Bu ya. Wa innahu ala dzalika. Jadi Bu, tunggu dulu. Menceritakan biasanya kalau di surat Al-Zilzalah itu Bu, di akhir itu Allah menceritakan tentang nilai-nilai kebaikan. Orang yang akan melakukan kebaikan akan dimasukkan ke surga. Orang yang akan melakukan kejahatan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi dalam surat Al-Adiyat ini Allah memberikan peringatan buat kita ini di akhir ayat, ya Bu ya. Di akhir ayat surat Al-Adiyat. Kalau sebelumnya Allah bersumpah dengan bersumpah menggunakan kata-kata binatang seperti itu. Nah, jadi innal insana, sesungguhnya manusia itu, ya Bu ya, manusia yang kafir, ya Bu ya, lakanud, niscaya mereka itu tetap berada di dalam keingkarannya, ya Bu ya. Wa innahu ala dzalika, dan sesungguhnya manusia yang kafir itu atas keingkaran mereka itu la syahidun, mereka niscaya akan menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Ngerti gak Ibu dengan kalimat ayat ini? Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Allah, mereka pasti akan menjadi saksi kepada dirinya sendiri, akan menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Mereka tidak akan bisa memungkiri kembali, ya Bu ya. Nah, ini untuk siapa, ya Bu ya? Untuk orang-orang yang tidak beriman, ya Bu ya, untuk orang yang tidak beriman. Dan untuk siapa lagi? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Juga untuk orang-orang yang cinta kepada dunia sehingga mereka menjadi pelit, menjadi bakhil. Semakin banyak dia memiliki harta dunia, semakin banyak dia mengejar kehidupan dunia, semakin dia itu pelit, semakin jauh dia kepada Allah yang telah menciptakan dia, yang telah memberikan dia harta kekayaan selama di dunia. Nah, ini termasuk orang-orang yang bagaimana Bu? Tadi innahu ala dzalika lasyahid. Nah, ini diantaranya. Jadi orang-orang yang rugi, ya Bu ya, kan kita kan kalau membahas siapakah orang-orang yang rugi itu, yaitu mereka yang tidak beriman. Yang kedua, saking cintanya dengan kehidupan dunia, ngejar kehidupan dunia sampai mereka lupa untuk bersyukur, lupa untuk mengucapkan terima kasih, lupa untuk berbagi. Mereka akhirnya merasa ngapain, udah capek-capek cari duit kok mau ngasih-ngasih ke orang lain. Nah, ya seperti itu. Nah, inilah yang termasuk seperti itu, ya Bu ya. Jadi karena mereka sudah cinta banget, nah baju ditumpuk-tumpuk, udah beli lagi. Nah seperti itu, sampai bingung kan Bu, mau pakai baju yang mana nih, seperti itu kan. Karena ibu-ibu kan kayak begitu, ya kan Bu. Nah istilahnya itu, janganlah kehidupan dunia ini membuat kita ini menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bersyukur, lupa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuknya kita lupa ini bukan berarti alhamdulillah bersyukur, enggak Bu. Apa? Kalau kita ada baju 3, 4, 5, udah kasih ke orang, ke temannya 1, ya dikeluarkan 1. Iya Bu ya? Iya, Bu Jumara seperti itu. Ya Bu ya. Nah, punya masakan mungkin, tahu jangan terkadang kita ini sayang nanti daripada dibuang, giliran basi baru dikasih ke orang, ya Bu ya.
Kasih aja tetangga, tawarkan, siapa yang mau nih? Seperti itu. Senang Bu. Nah itulah nilai-nilai kebaikan yang terkadang tidak kita tanpa terasa, itu yang menjadi amaliyah kita, amaliyah soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kan banyak tapi ngeluh, gerem-gerem, gini. Itu namanya berarti hati kita tidak longgar, ya Bu ya. Nah seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ini adalah bukan khairinya, ini bukan khairi kebaikan. Saking cintanya dia mengejar kehidupan dunia sampai dia itu menjadi pelit, sayang, rugi, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah kita, saya, ibu biasanya kan kayak gitu Bu ya. Udahlah cepet nak kerja, Pak, udah Pak, cari duit yang banyak Pak. Nah sebenarnya jangan kayak gitu Bu ya. Jangan nyuruh suaminya coba cari duit yang banyak. Emang yang ngasih duit siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Ya Bu ya. Seperti itu. Jadi biasanya kita kalau ada keinginan tentang masalah dunia ini kayak gitu kan Bu ya. Cepet nak, cari nak biar kita dapat ini. Seperti itu kan Bu ya. Kan padahal dalam Al-Quran innamat dunya la'ibun walahun. Jadi kehidupan dunia ini hanya permainan. Permainan, dan terkadang membuat kita ini lupa, lalai. Membuat kita lupa atau lalai, seperti itu. Anak mempunyai pangkat, anak berkedudukannya yang tinggi, bangga, sombong, cerita pada orang lain, anakku begini. Nah itu yang membuat kita lupa. Nah nggak boleh seperti itu ya Bu ya. Karena semua yang ada di kehidupan dunia ini hanyalah titipan, hanya sementara. Yang abadi itu adalah kehidupan akhirat. Paham Ibu? Nah Ibu kayak seperti datang ngaji nih di sini nih, Ibu. Kalau di rumah kita belum tentu buka Quran, banyakan mungkin nonton TV-nya. Kalau saya banyakan kerjaan rumahnya, kan seperti itu ya Bu ya. Kita seperti itu. Kalau Ibu datang ke hadir majlis taklim ini seneng, bahagia, itu Ibu, ya itu nilai-nilai sisi kebaikan buat Ibu yang akan Ibu rasakan nanti di akhirat nanti. Kalau sekarang mah mungkin nggak terasa. Ngapain datang? Tempatnya aja panas. Datang jalannya panas, belum nanti di sana paling dikasih cuma air teh doang, masih ngelakuin. Nah seperti itu ya Bu ya. Jadi makanya dibilang majlis taklim ini salah satu kebun surganya Allah Ta'ala. Itu kita sekarang mungkin gak terasa Bu, nanti di akhirat Bu yang akan menjadi saksi bahwa kita ini orang yang hadir, selalu hadir di dalam kebaikan, di dalam kebun surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau di majlis taklim ini lagi doanya itu mustajabah ya Bu ya. Di majlis taklim, di majlis dzikir, doanya pasti mustajabah. Karena ini adalah salah satu kebun surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farta'u mirriyadil jannah. Jadi maka hendaklah kita terus mencari ladang-ladang apa di kebun surganya Allah. Ya ini termasuknya adalah majlis dzikir atau majlis taklim. Nah ini jadi innahu lihubbil khairi lasyadid, menjadi perhatian buat saya, buat Ibu semuanya ya Bu ya. Jangan kita ini terlalu cinta untuk mengejar kehidupan dunia sehingga membuat kita lupa, lalai ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi orang yang berbangga-bangga dengan hartanya, dengan anak-anaknya ya Bu ya, fala yas'aluna anin. Jadi alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Makanya di surat At-Takasur kan jangan yang membuat kalian itu lalai ya Bu ya. At-takasur menumpuk-numpuk, memperbanyak tentang kehidupan dunia, hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka ini lupa bahwa sesungguhnya alam kuburlah yang akan menjadi tujuan akhir kita. Alam kubur yang menjadi tujuan akhir kita. Kalau kita sudah masuk Bu ke liang kubur, udah gak ada lagi kesempatan buat kita. Benar ya Ustaz Darwaida, seperti itu udah gak ada lagi. Ya Allah tunda dulu ya Allah, saya mau amal baik. Nah makanya di Al-Quran ini ya diberikan gambaran seperti demikian, apa supaya kita ini bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari kehidupan kita. Jadi Ibu jangan gampang-gampang benci sama orang, jangan gampang-gampang sirik sama orang, jangan gampang-gampang dengki sama orang, Ibu ya.
Allah memberikan kelebihan kepada dia, kita ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau Allah memberikan dia kesedihan, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Makanya kan kita harus sabar ini, sabar yang bagaimana? Sabar terhadap musibah, sabar terhadap maksiat, sabar terhadap perbuatan kebaikan. Berbuat baik pun harus sabar. Kalau enggak sabar kan udahlah, mungkin hari ini doang nih, besok udah enggak. Salat sunnahnya sekarang doang, besok udah enggak. Kalau udah perlu aja kenceng banget baca Al-Qur'annya, sholat malamnya ya Bu ya. Gila enggak ada keperlunya, bangunnya nanti aja, lantar aja dulu. Nah, itulah gambaran manusia ya Bu ya, gambaran kita dalam kehidupan kita. Jadi seperti itu. Jadi supaya kita bukan termasuk kategori orang-orang yang rugi, orang yang kurang bersyukur, kita harus melakukan amal baik ya Bu, harus melakukan amal-amal baik, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya tentang kebaikan, saling mengingatkan tentang masalah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya tugas kita Bu. Kalau kita udah ingat begini nih Bu, kayaknya hidup aman Bu. Enggak ada lagi orang berantem, enggak ada orang lagi benci-bencian. Iya kan Bu? Iya. Bu Jumarah seperti itu ya Bu ya. Jadi enggak ada lagi iri, tetangga punya mobil, punya sepeda motor baru, enggak iri. Ya Bu ya. Karena semuanya itu adalah milik Allah. Allah sudah memberikan jatah masing-masing. Oke. Itu makanya arti wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya mereka itu terlalu mencintai kepada harta, lasyadidun, mereka menjadi pelit, menjadi bakhil. Afala ya'lamu, adakah kalian tidak mengetahui idza bu'thira, ketika dibangkitkan semua yang ada fil kuburi, di dalam kubur. Ya, jadi afala ya'lamu, adakah kalian itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya kita ini bakal dibangkitkan dari alam kubur. Semua orang-orang yang mati itu semua akan dibangkitkan dari alam kubur. Untuk apa Bu? Untuk dipertanyakan. Untuk dipertanyakan nih, punya kerudungnya dipakai untuk apa? Punya bajunya dipakai untuk apa? Punya tasnya dipakai untuk apa? Punya sandalnya dipakai untuk apa? Semuanya akan menjadi saksi buat kita semua. Itu Bu, afala ya'lamu idza bu'thira, kubur. Jadi semua akan kenapa? Itu akan menjadi saksi Umi. Akan menjadi saksi, tidak ada sedikit pun bagi Allah itu yang tersembunyi. Ya, nanti di akhir ayat ini dikatakan la khabir, Allah itu pasti dat yang akan memberikan balasan buat kita semua. Ya Bu ya. Jadi kalau saat ini kita nggak tahu, ya udah Ibu nggak usah mereka, nggak usah menjudge orang ini orang jelek, ini orang bagus, enggak. Yang tahu itu hanya Allah. Yang penting kita menjalani kehidupan kita ini dengan baik, saling baik satu dengan yang lain. Itu aja, beres sudah. Nah, terkadang baik aja masih ada yang tidak suka Ibu. Ya, baik aja masih ada yang enggak suka. Apalagi kita bikin aneh-aneh. Nah, itu dia, resiko berarti kan. Seperti itu. Ingat aja, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Udah pasti Allah akan membangkitkan semua makhluk-makhluk yang ada di dalam kubur. Untuk apa? Untuk dipertanyakan nih. Wa hussila ya Bu ya. Wa hussila ma fis sudur. Maka akan Allah tampakkan, akan Allah perlihatkan ma fis sudur, apa yang tersembunyi di dalam dada mereka, di dalam hati mereka. Jadi itulah Bu. Kita kan enggak tahu nih. Sekarang Ibu mungkin berhadapan sama saya bilang Ibu senang semua sama saya, tapi saya kan enggak tahu. Di dalam hati kita. Dan saya juga menyampaikan pelajaran ke Ibu. Kata Ibu kayaknya Boji ini mah enak, orang gini. Amin. Tapi kan Ibu nggak tahu hati saya yang sebenarnya bagaimana. Tapi mudah-mudahan kita semua ini tujuannya karena lillahi ta'ala. Ya Bu ya. Apa yang kita lakukan niatkan aja Bu, karena Allah Ta'ala. Pasti Allah akan membalas kita. Itu aja Bu. Ya Bu ya. Segala bentuk apapun Ibu mau melakukan apa udah lillahi ta'ala ya Allah.
Udah karena engkau gitu aja. Jangan karena ini, udah dibuang jauh-jauh karenanya itu. Tapi kita dari Allah, untuk Allah, karena Allah. Udah gitu aja intinya. Dari Allah ya Bu ya, untuk Allah, karena Allah. Udah, intinya kayak gitu aja. Udah aman seperti itu. Jadi diem aja Umi. Iya. Terkadang gini Bu, terkadang kita nggak maksud tujuan orang kan Bu ya, iya kan? Kita terkadang sudah menilai lebih dahulu. Nah kita nggak tahu dia itu pasti mempunyai tujuan. Kan manusia kan pasti mempunyai tujuan kan. Nah Ibu, seperti sekarang saat ini mungkin kita akan merayakan hari raya demokrasi kita tahun yang akan datang. Nah Ibu jangan ikut menjelek-jelekan, ini bagus gini ini. Kita mohon petunjuk sama Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan orang yang kita pilih ini orang yang amanah. Ya Bu ya. Orang yang sidik, orang yang tablik, yang benar-benar menyampaikan, ya kan termasuk dari sebagian sifat-sifat para utusannya kan Bu. Yang benar-benar dia mengemban amanah kepercayaan dari rakyatnya, memperjuangkan rakyatnya. Udah Ibu gak usah ikut-ikut menilai, oh ini bagus gini. Itulah biasa, kehidupan taktik siasat politik seperti itu Bu. Kalau menjelek-jelekan, Ibu jangan ikut-ikut menjelekkan. Apalagi sekarang ada media sosial, ikut-ikut WhatsApp, pasang di grup, di-share. Ibu gak tahu yang sebenarnya. Jangan kayak gitu Bu. Kan ibu-ibu nih ya. Nah tapi yang gak biasa megang HP gak apa-apa, gak banyak dosa. Yang banyak dosa itu yang suka megang HP, ya Bu ya. Jadi jangan suka mengeser-ngeser apalagi hal-hal yang tidak kita tahu, seperti itu ya Bu ya. Kita ambil yang sisi baiknya saja. Kalau saya sampai saat ini alhamdulillah saya itu nggak gampang-gampang untuk ngeser-ngeser hal-hal yang tidak saya ketahui. Itu alhamdulillah seperti itu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan Allah menjaga kita ya dari semua itu ya Bu ya. Jadi hati-hati. Ibu ngelihat ada di media sosial gini-gini, oh pasang-pasang. Tapi kalau masalah hal-hal yang baik nggak apa-apa ya Bu ya. Tapi kalau hal-hal yang misalnya menceritakan apa orang lain gini-gini, kalau kita nggak tahu yang sebenarnya, tidak tahu cerita yang sebenarnya, nggak usah. Kita stop di kita saja, kita tahu stop. Nah seperti itu, paham Ibu? Ya itu saya, Ibu semua harus kayak gitu ya Bu ya. Nah kalau yang nggak biasa main media sosial, yang nggak punya WA Ami, oh nggak apa-apa, nggak banyak dosa Ami, yang nggak punya IG, nggak punya Facebook, nah, udah itu nggak apa-apa, aman, alhamdulillah seperti itu ya Bu ya. Nah itulah kehidupan pada masa kini ya Bu, kehidupan pada saat ini seperti itu ya Bu ya. Jadi wahussila ma fis sudur. Jadi Allah akan menjelaskan, akan menampakkan apa yang ada di dalam dada kita, di dalam hati kita seperti itu. Dia kufur, dia iman, nah, dia ingkar, Allah yang akan memperjelas semuanya seperti itu Bu ya. Nah, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sesungguhnya Tuhan kalian ini terhadap semua yang kalian lakukan ini pada hari itu, pada saat itu la khabirun, dat yang maha lebih mengetahui, dat yang maha lebih meneliti, dat yang lebih untuk memberikan balasan. Jadi Ibu mau disakitin orang, biarinlah. Kalau jadi orang sabar ya Bu ya, Allah yang akan membalasnya. Udah, kita nggak usah jauh sakit hati. Sakit hati Ibu jadi darah tinggi, iya kan? Jadi penyakit, banyak penyakit asam lambung naik, iya kan Bu? Kolesterol naik, itu Bu. Kalau orangnya selalu kepikiran, ya Bu ya. Udah, jadi kalau orang nggak suka dengan kita, ya Allah dia nggak suka sama saya, ya Allah ya udah nggak apa-apa ya Allah. Engkau yang maha lebih tahu ya Allah. Kalau memang saya benar, mudah-mudahan Engkau tampakkan kebenaran itu. Tapi kalau memang saya salah, Engkau tunjukkan ya Allah. Engkau tuntun hamba ini untuk menjadi benar seperti itu ya Bu ya. Tapi di mana-mana itu pasti kebenaran itu akan menjadi menang, akan menang ya Bu ya. Walaupun semuanya butuh proses. Itu Bu, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Karena dat yang paling langgeng, yang paling tetap, itulah yang paling maha peneliti, maha memberi balasan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini memberi perhatian, memberikan pelajaran buat kita semua, buat saya, buat Ibu. Ya Bu ya, apa? Satu, kita ini jangan silau dengan kehidupan dunia. Dengan silau dengan kehidupan dunia. Karena apa? Tujuan akhir kita adalah masuk di dalam kubur. Ya Bu ya, berarti kita harus sering mengejar kehidupan akhirat.
Yang kedua, ibu harus banyak bersyukur. Banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Sekarang alhamdulillah nih masih bisa duduk, masih bisa nafas dengan baik. Bu Jumaroh, ya, kita masih bisa berjalan. Itu kita harus bersyukur. Dengan cara apa? Gunakanlah, ya gitu kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih kesempatan itu, nikmat yang Allah berikan seperti itu. Makanya Bu, itu tujuan dari surat Wal Adiyati Dobaha, surat Wal Adiyati. Walaupun di awalnya itu Allah mengucapkan sumpah dengan kata-kata perang, karena asbabul nuzulnya Rasulullah itu berharap-harap cemas dengan pasukannya yang dikirim, kok sebulan mereka nggak ada kabar. Ternyata mereka menang, membawa kemenangan dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini kira-kira, bukan kira-kira, pasti banyak yang belum paham ya. Ada yang belum paham gak nih dari contoh surat dari arti surat Wal Adiyati? Iya. Ami, itu kan izin Allah. Iya. Iya. Percikan Ami. Jadi kuda-kuda perang yang, kalau di yang saya cerita, Ami, ada sebagian mengatakan perang Badar. Ya, perang Badar. Jadi, iya, makanya kan kalau ibu cerita perang Badar itu, jadi pasukan panah, kata Rasulullah, jangan turun dari gunung. Pasukan yang menyerang, ya boleh mereka menyerang. Itu mereka karena silau, sudah banyak mereka kalah. Nah, barang rampasan itu kan banyak Bu. Turunlah pasukan panah itu dari gunung bagi dari Rasul. Padahal jangan, karena silau sudah banyak harta rampasan di situ yang tertinggal oleh pasukan dari musuh-musuhnya. Itu namanya silau dengan kehidupan dunia. Nah, itu ada hubungannya seperti itu. Iya, seperti itu. Paham Ibu? Jadi memang apa ya Bu ya? Kalau kayak seperti ini makanya nggak pengen apa-apa ya Bu ya. Pengennya sehat terus, iya, ibadah terus. Inilah kehidupan kita di dunia ya Bu ya. Jadi putra putri kita ya Bu ya, putra putri kita, harta-harta kita, mudahan ini semua adalah menjadi aset buat kita. Harta berharga buat kita untuk menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Paham Ibu? Ya, itu harapan kita. Jadi ibu bukan mungkin pastinya semua tidak akan berjalan mulus. Ya Bu ya, dari harta yang kita miliki pasti ada proses, ada cara jalan-jalannya yang bagaimana nih kok bisa begini, ada di orang lain gini-gini Bu ya. Kita mohon pertolongan pada Allah. Putra putri kita, ya kita pengennya mereka baik semua, inginnya baik semua. Kehidupan rumah tangganya bagus semua. Ya kan Bu, ingin kita kan seperti itu. Itulah proses Allah menguji kita. Kita mohon pada Allah, kembalikanlah ya Allah. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi baik. Itu udah ngadu sama Allah seperti itu Bu ya. Anak-anak kita kalau sekarang enggak usah ibu, saya juga seperti saya masih punya anak juga seperti. Jadi kita ini terutama ibu doakan selalu yang baik-baik buat anak-anak kita. Jangan putus, jangan gampang-gampang ibu langsung menghukum anak kita. Dasar anak gak bener, salah. Ibu ngomong kayak gitu ya. Ini suaminya nggak boleh ngomong gitu. Untuk saat ini saya mengucapkan demikian juga pelajaran buat saya pribadi Bu, untuk selalu menjaga lisan kita. Lisan kita ini jaga untuk selalu berkata yang baik semuanya, karena semuanya akan menjadi doa buat kita ya Bu ya. Tidak hari ini Allah mengabulkan, pasti Allah akan mengabulkan ke depannya. Itu seperti itu Bu yang kita rasakan. Karena kalau kita lihat sekarang ini Bu, gini, ibu suka melihatlah ada kehidupan seseorang, dia pertama kemarin tuh kayaknya dia kehidupannya begini, sekarang kok enak. Nah ibu lihatlah, pasti dia tuh punya cerita, riwayat. Nah itulah Allah. Jadi tidak selalu orang itu selalu hidupnya gak enak, terus enggak. Semua pasti ada naik turunnya, kan sebagaimana roda berputar. Sebagaimana roda berputar. Kalau kita posisi lagi di bawah, ya Allah mudah-mudahan cepat berputar lagi ke atas. Kalau kita lagi di atas, ya Allah kita pergunakan sebaik-baiknya. Ini semoga-moga ini berkah, selalu menambah kita untuk selalu berbuat baik seperti itu. Ya Bu ya, semangat Bu. Semangat para ibu, para emak.
Ibu yang saya cintai, sebenarnya saya sampaikan ini Ustazah Rowaida ya, banyak kekurangannya Bu ya, tidak panjang, banyak kekurangannya. Bu Jumaro, Umi ya, banyak kekurangannya. Andaikan Ibu nanti ada yang, wah Bu Haji kurang nih gini-gini, gak apa-apa, siap-siap untuk menerima teguran dari Ibu ya Bu ya. Berarti saya memang harus banyak belajar lagi, seperti itu. Jadi makanya isi dari surat Wal-Adiyat ini adalah satu, kita dijadikan harus menjadi orang yang selalu bersyukur dan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Itu Bu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai cinta dunia ya Bu ya. Cinta dunia melupakan kita untuk kehidupan akhirat. Seperti itu. Karena apa? Sesungguhnya Allah akan membangkitkan kita, akan mempertanyakan kepada kita apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Dengan apa yang sudah kita miliki, dengan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Kalau udah kayak gini, Bu, kembali kita insya Allah kembali menjadi jalan yang menjadi orang yang baik. Gitu. Harapan kita seperti itu ya Bu ya. Para ibu yang saya cintai, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Allah Maha yang paling benar ya Bu ya. Pasti kesalahan, kekurangan itu pasti ada pada diri saya pribadi. Umi ya, iya. Adzan itu jam 3 kurang seperempat ya Bu ya. Kita tutup dengan doa akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Wallahu muwaffiq ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Yani yang telah memberikan pelajaran-pelajarannya tentang surat Wal-Adiyat. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dan mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika.